Kadang kan begini, dari sebelum-sebelumnya dok, persoalan terjadi selalu berada bagaimana pasien masuk ke rumah sakit, keluhan terjadi. Nah sekarang seperti apa itu dok? Kan ketika masuk UGD, keluhan terbesar yang terjadi selama sebelumnya itu di UGD, baru masuk ke sel-sel ruang-ruangan. Bagaimana itu dok? Kami memastikan pasti dari sekarang bahwa tangani dulu pasiennya. Nah setelah tertangani, kegawatannya tertangani, baru administrasi. Sudah jelas itu Pak. Jadi kami pun saat ini karena terjadi kemarin kasus terkait nonaktifasi BPJS yang dari pusat itu, kami terus layani Pak, tanpa memandang dia aktif tidak aktif karena masih ada waktunya. Karena ini menyangkut nyawa ada masalah. Pengambilan obat yang dulu sebelumnya diambil oleh masyarakat sendiri. Iya betul. Permasalahannya kan komplainnya banyak. Kenapa saya yang harus ngambil obat? Itu kan banyak itu ya Pak ya. Tapi yang jelas sekarang kami fasilitasi dengan adanya transporter. Jadi mempercepat mereka pulang dengan pengambilan obat. Nggak harus keluarga, kami siapkan tenaga untuk mengambil obat untuk membawa langsung ke sana. Kami sudah sempat melaporkan juga ke pimpinan Bapak Bupati bahwa memang permasalahan kami memang ada di situ. Beliau memerintahkan kita, tolong pastikan pasien tidak menunggu lama atau pastikan pemberian informasi yang baik ke Jadi kami sudah yang dulunya kita punya 3 mesin antrian, kami tambah lagi 3 menjadi 6 mesin antrian yang kita miliki yang akan kita taruh sebar Pak. Di depan, yang di awal di depan, di belakang kami akan sampaikan. Ini salah satu jawaban. Saya juga dengar informasi dok, Rumah Sakit Karangasem akan membuat ruangan untuk pasien kanker. Seperti apa itu dok? Benar itu dok? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini kan kami mendapatkan juga dana sihren lagi Pak. Tahun 2026 pembuatan ruang sitotoksik namanya. Ruang sitotoksik adalah ruang untuk peracikan obat-obat kanker. Jadi pasien-pasien yang mengalami kanker darah atau kanker rahim atau kanker jenis kanker lah yang memang masih membutuhkan kemoterapi, penanganan kemoterapi, mudah-mudahan tahun 2027 kami bisa melayani. Nah, jadi ruang sitotoksik yang tadi saya sampaikan adalah ruang peracikan obat. Karena kan itu ada resiko-resiko yang memang membutuhkan ruangan khusus. Jadi untuk penanganan kanker kemungkinan di tahun 2027 yang perlu penanganan kemoterapi bisa dilakukan di kami di RSUD. Bagaimana dengan dokternya? Dokter spesialisnya udah ada itu dok? Salam kopla, kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu, sahabat koplar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwata, di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Hari ini kita mengulik kembali terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem. Pelayanan kesehatan seringkali menjadi titik sensitif dalam kehidupan masyarakat. Di saat seseorang sakit, harapan terbesar adalah bagaimana mereka mendapatkan pelayanan cepat, tepat, dan manusiawi. Namun, di balik semua itu, sebuah layanan rumah sakit ada sistem yang harus bekerja. Ada tenaga kesehatan yang berjibaku setiap hari. Ada kebijakan yang harus dijalankan. Dan terpenting adalah ada tantangan yang tidak selalu diketahui oleh publik. Hari ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana layanan kesehatan yang ada, termasuk juga yang di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem. Telah hadir bersama kami Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, Dr. Lanang Udiana. Kita berharap beliau bisa membantu untuk memahami bagaimana rumah sakit bekerja dari balik layar yang ada. Om Swastiastu Pak Dokter. Swastiastu Pak. Terima kasih Pak Dokter sudah mengisi acara kami terkait dengan bagaimanapun juga tentang pelayanan di Rumah Sakit Umum Karangasem.
Dok, mungkin pada segmen pertama ini kita akan berbicara terkait dengan biar masyarakat bisa memahami sistem pelayanan yang ada di Rumah Sakit Karangasem, Dok. Mungkin nanti obrolan kita santai saja sehingga masyarakat betul-betul bisa paham terhadap layanan yang ada. Dok, kadang-kadang kan banyak masyarakat datang ke rumah sakit hanya sebagai pasien, gitu. Dan bahkan mereka melihat pelayanan dari sisi pengguna saja. Namun sangat jarang masyarakat memahami bagaimana sistem pelayanan yang ada di rumah sakit, bagaimana rancangan yang ada. Barangkali, Dok, bisa dijelaskan bagaimana sistem pelayanan yang ada di Rumah Sakit Karangasem, Dok. Terima kasih, Pak Tut. Terima kasih juga sudah memberikan waktu kami RSUD, terutama saya di bidang pelayanan kesehatan yang ada di RSUD. Sekalian juga saya menyampaikan bahwa kami sudah sesuai perintah pimpinan bagaimana caranya melayani masyarakat, mereka yang membutuhkan pelayanan kita. Dari benar-benar kalau di RSUD Karangasem itu pasti yang membutuhkan kita adalah orang-orang yang memang yang sudah emergensi yang masuk ke kita, ya, terutama di UGD, ya, poliklinis yang memang notabene yang memang tidak bisa dilayani di Paskes 1 atau Puskesmas dan sebagainya. Jadi tugas kita memastikan bahwa mereka mendapatkan sesuai pelayanan yang mereka butuhkan. Nah, sesuai visi misi kita, kami juga di bidang pelayanan adalah memastikan itu ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan ruang rawat jalan yang sesuai dengan kota yang ada, memastikan ketersediaan kamar tidur. Nah, itulah tugas kami, memastikan sesuai standar operasional yang harus kita layani. Jadi tugas kami adalah bahwa di bidang pelayanan itu SOP yang paling penting. SOP, ya. Nah, terkadang kami menghadapi dilema-dilema bahwa masyarakat banyak yang melanggar SOP yang berlaku, tapi kami bisa fasilitasi. Ya, makanya disitulah kenapa terjadi komplain, karena ada SOP yang pasti yang memang kami harus pastikan pasien dapati. Karena kalau kita mengerjakan pelayanan kesehatan di luar SOP, pasti akan ada risiko yang tinggi terkait itu. Artinya bisa dipertegas, Dok, bahwa pelayanan rumah sakit bukan hanya sekedar soal dokter dan pasien yang ada, tapi fasilitas yang di dalamnya. Nah, pertanyaannya, Dok, seberapa kompleks sistem pelayanan yang ada di Rumah Sakit Karangasem? Kami juga sudah mulai berusaha dengan terus terang saya baru di rumah sakit itu hampir 6 bulan lah. 6 bulan kami juga selama 6 bulan ini kami masih mencari tahu masalah-masalah yang harus kami hadapi dan kami selesaikan. Jadi pelayanan kesehatan yang memang dari hulu ke hilir, ya, dari pelayanan terutama yang saat ini yang sudah kami kerjakan adalah pelayanan UGD. Di UGD kami memastikan bahwa semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan UGD kita tertangani dengan baik. Dan saat ini sudah terlihat progresivitasnya terkait itu, di mana masyarakat yang perlu penanganan emergensi kami tangani, walaupun kendala-kendalanya kami adalah terkait rujukan. Karena kalau terkait rujukan, kami harus memastikan rumah sakit penerima rujukan kita mau menerima. Kami juga pasti harus memastikan bahwa ketersediaan bed di rumah sakit rujukan harus juga diterima. Ada kalanya pasti akan tertunda, Pak. Jadi terkadang kan begini, dari sebelum-sebelumnya, Dok, persoalan terjadi selalu berada bagaimana pasien masuk ke rumah sakit, keluhan terjadi. Nah, sekarang seperti apa itu, Dok? Kan ketika masuk UGD, keluhan terbesar yang terjadi selama sebelumnya itu di UGD, baru masuk ke sel-sel ruang-ruangan. Bagaimana itu, Dok? Kami memastikan pasti dari sekarang bahwa tangani dulu pasiennya. Nah, setelah tertangani, kegawatannya tertangani, baru administrasi. Sudah jelas itu, Pak. Jadi kami pun saat ini karena terjadi kemarin kasus terkait nonaktifasi BPJS yang dari pusat itu,
kami terus layani Pak, tanpa memandang dia aktif tidak aktif karena masih ada waktunya. Karena ini menyangkut nyawa Ada masyarakat. Terutama kemarin kami benar-benar sebelum terjadi permasalahan di pusat terkait BPJS ini, kami di awal sudah memberikan kebijakan. Pak Direktur terutama sudah memberikan kebijakan layani dulu pasiennya, administrasi belakangan. Ya kami sudah, ya, termasuk pasien-pasien HD kami yang bermasalah terkait itu kurang lebih 6 pasien. Dan kami tetap layani HD, ya tidak memandang dia aktif non aktif, karena jujur kami Pak Direktur dengan kami itu ya layani demi kemanusiaan, karena emergensi, kita melihat emergensi. Begitu juga di UGD, beberapa sekarang karena non aktif kan pasti ada butuh proses. Yang melihat dia desil 1 sampai 5, desil 6 sampai 10. Ya jadi karena masih dari BPJS juga memberikan kelonggaran 3 kali 24 jam untuk itu, kami maksimalkan terkait itu, Pak. Dok, bisa nggak dipastikan bahwa bagaimana dulu rumah sakit sendiri punya slogan layani dengan senyum dan hati. Bisa dipastikan nggak itu pelayanan itu bisa dilaksanakan? Saat ini kami beberapa kali sudah menyampaikan ke teman-teman kami di lapangan, dan kami sudah jujur beberapa kali juga melakukan kunjungan pada siang hari, malam hari, menyangkut pemberian 5S-nya itu tadi itu. Dan mungkin kami butuh proses lagi, Pak. Jadi belum sempurna sekali kami bisa memaksimalkan itu, tapi untuk kedepannya kami akan fokus terkait itu dengan melakukan pelatihan lebih lanjut, dengan memberikan pemahaman bahwa kita bekerja di instalasi pemerintah tujuannya adalah melayani masyarakat yang hadir ke RSUD. Terkadang begini Dok, bahwa rumah sakit sebagai pelayanan publik, apalagi menyangkut kesehatan, tentu tantangan sudah sangat besar Dok. Bagaimana dalam menjawab tantangan, terutama dari segi memberikan pelayanan ini, Dok? Kami dari bidang pelayanan tetap selalu mengupayakan perencanaan yang baik. Terutama sekarang ada isu-isu publik yang memang harus kita tangani terkait klaim, ada isu-isu rumah sakit lain yang memang kita juga harus terus memantau perkembangan di luar RSUD kita. Ya, isu-isu yang mungkin kemungkinan juga berhimbas dengan kami. Nah, jadi kami berusaha memastikan ketersediaan obat, memastikan ketersediaan BMHP, memastikan ketersediaan ruang rawat inap. Dan kami jujur mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi kami akan membuka ruangan baru, STB 3. Dan juga kami sudah mempersiapkan dimulai per minggu lalu. Kami mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan obat, mempermudah pasien untuk biar cepat dengan adanya transporter. Ya, transporter ini tujuannya adalah mempercepat layanan kita yang membutuhkan pengiriman dari ruangan ke ruang radiologi, pengiriman pasien dari ruangan ke ruang operasi, pengambilan obat yang dulu sebelumnya diambil oleh masyarakat sendiri. Iya, betul. Permasalahannya kan komplainnya banyak. Kenapa saya yang harus ngambil obat? Itu kan banyak itu ya, Pak. Tapi yang jelas sekarang kami fasilitasi dengan adanya transporter. Jadi mempercepat mereka pulang dengan pengambilan obat, nggak harus keluarga. Kami siapkan tenaga untuk mengambil obat untuk membawa langsung ke sana. Ini juga sebelumnya sempat menjadi keluhan Dok. Bagaimana persoalan antrian panjang di pengambilan obat, termasuk juga di poli-poli. Tapi kalau di poli sudah mulai berkurang, saya lihat itu Dok. Dan keluhan terbesar terjadi itu kan antrian panjang terhadap bagaimana di apotek pengambilan obat ini. Apakah ini transporter yang disampaikan tadi itu salah satu solusinya Dok? Transporter ini adalah untuk pasien-pasien yang memang dirawat inap pulang, Pak. Tapi kalau di ruang apotek rawat jalan, kami sudah sempat melaporkan juga ke pimpinan Bapak Bupati bahwa memang permasalahan kami memang ada di situ. Beliau memerintahkan kita, tolong pastikan pasien tidak menunggu lama, atau pastikan pemberian informasi yang baik kepada masyarakat. Dan kami mulai kemarin sudah melakukan investigasi kembali untuk memberikan apakah ruangan kita dipindah biar tidak
Ini kedua, solusi tercepat adalah kami akan membuat komunikasi, pemberian informasi kepada masyarakat. Obat Bapak mendapatkan obat ini dengan nomor antrian nomor segini, kemungkinan dapatnya jam segini. Ya, jadi kita memastikan dia jam berapa akan mendapatkan obat. Atau kalau memang gini, kami akan membuat sistem yang baru untuk antrian nomor berapa Pak, untuk mengurangi. Kedua, menambah tenaga di ruang pelayanan apotek, karena perintah pimpinan Bapak Bupati kemarin itu adalah silakan tambah tenaga di ruang, karena memang krusialnya memang di sana Pak, di ruang apotek rawat jalan. Kalau ruang apotek rawat inap mungkin karena gedung kita besar, banyak jarak antar ruang rawat inap dengan apotek itu jauh, ya solusinya memang transporter. Jadi biar masyarakat juga yang sudah sakit, keluarganya mungkin ada beberapa masyarakat yang cuma yang menunggunya adalah suami istri Pak, sama-sama tua dan sebagainya. Nah mungkin kita perintahkan untuk ngambil. Jadi kita bantu dengan tenaga transporter obat ini. Begitu juga HD cuci darah, itu kan bahan-bahannya banyak sekali. Nah mungkin keluarga membawa jerigen besar-besar itu, kami siapkan tenaga sekarang. Kemarin memang ruang HD adalah keluarga yang mengambil, tapi karena permasalahan ini, jadi kami sampaikan ke Pak Direktur, Pak Direktur, ada permasalahan seperti ini. Pak Direktur memerintahkan siapkan tenaga satu untuk membawa alat-alat keperluan HD, guna memfasilitasi masyarakat. Udah cuci darah, udah emergensi, disuruh ngangkat galon lagi kan. Jadi kita manusiawi lah Pak. Artinya dengan penambahan transporter nanti ini justru manusiakan pasien itu sendiri ya Dok ya. Pak, harapannya Pak, masyarakat itu memang bahwa mereka sudah sakit bantu kami. Gitu. Kami juga bisa memfasilitasi itu. Tapi di luar itu pasti masih ada kekurangan-kekurangan dari kami. Kita sama-sama, kami juga masyarakat mengharapkan juga jika memang masih ada keluhan terkait layanan kami, berkomunikasi dengan kami. Dan biar kami juga bisa mendapatkan solusi terkait permasalahan tersebut. Karena yang bisa mengkritik kami adalah masyarakat, dan yang bisa memperbaiki kritik masyarakat adalah kami juga. Dok, masih nggak berlaku bahwa ketika ada pasien datang ke rumah sakit, administrasi dulu dijalankan, baru pelayanan? Bagaimana menjawab untuk ini terhadap isu ini? Saat ini Pak, mungkin bisa dicek kembali di UGD terutama Pak ya. Pasti kami tangani dulu. Apapun karena jujur saya di awal visi misi Bupati kan, Bapak Bupati, bahwa memang administrasi belakangan gitu. Pak Direktur juga sudah membuat statement bahwa di sebelumnya tangani dulu baru. Memang saat ini juga, dan kami juga sudah punya SOP begini Pak. Setelah penanganan pasien, dari pasien baru datang sampai tertangani emergensinya membaik, sudah tertangani emergensinya, dan akan dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya radiologi, cek ronsen dan sebagainya, CT scan dan sebagainya. Nah sebelum itu baru kita administrasi. Kenapa administrasi juga penting saya sampaikan? Karena untuk memastikan bahwa tidak tertukar pasiennya. Nah, makanya yang bisa kami lakukan adalah pasien baru datang, emergensinya kita tangani, misalnya terjadi shock, pasiennya kita tangani shocknya dulu, setelah stabil semuanya baru administrasi. Karena administrasi ini penting karena untuk identifikasi pasien biar nggak tertukar Pak. Harusnya dia pasien atas nama Pak Pasek misalnya, ternyata yang kita bawa adalah Pak Rian gitu, biar nggak terjadi itu. Artinya begini Dok, penanganan dulu disusul oleh administrasi. Dok, boleh tahu nggak Dok, apa kira-kira yang menjadi tantangan terbesar dalam pelayanan di Rumah Sakit Karangasem Dok, selama ini Dok? Tantangan kami adalah yang jelas adalah semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak juga masalah-masalah yang muncul Pak. Apalagi saat ini hampir full digitalisasi di RSUD. Ya, jadi kami harus tetap juga melaksanakan pemantauan. Kedua, peraturan-peraturan yang berlaku saat ini cukup banyak. Ketiga, kami punya visi misi rumah sakit juga. Jadi tantangan kami bagaimana visi misi kami juga kami harus jalankan. Ya, betul. Jadi
biar tidak di luar visi misi Pak, karena apalagi sekarang kami wajib KJSU KIA, jadi penanganan kanker terpadu, penyakit jantung, penyakit saraf, ya, penyakit urologi dan ibu dan anak. Jadi fokus kami adalah penanganan itu. Saat ini kami di RSUD Karangasem mungkin bulan April besok akan datang CT scan 64 slice. 64 slice itu sudah cukup buat kami untuk bisa melakukan CT scan jantung, CT scan urologi, CT scan saraf. Habis itu di tahun ini juga kami mendapatkan ruang sitotoksik, Pak. Ruang sitotoksik itu adalah ruang khusus penanganan kanker terpadu. Ruang penanganan kanker terpadu. Jadi nanti kami siapkan, makanya saya sampaikan di awal tadi adalah pembukaan STB 3 untuk persiapan ruang kanker terpadu. Jadi untuk kemoterapi kami bisa. Dokternya kami sedang sekolahkan. Tahun 2027 awal sudah. Dok, mungkin ini lebih menarik kita ulas terkait dengan dua tadi itu, terkait dengan ada CT scan dan termasuk juga bagaimana ruang untuk kanker itu. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap di Koplar. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Dok, terkadang masyarakat hanya melihat antrian, sering terjadi antrian panjang, terutama antrian pasien di rumah sakit itu dikira bahwa pelayanan tidak maksimal. Bagaimana dokter menjawab ini, Dok, terhadap adanya keluhan masyarakat seperti itu? Terkesan ketika antrian panjang, pelayanan rumah sakit tidak maksimal. Bagaimana dokter menjawabnya, Dok? Ya, terima kasih Pak Dok. Memang ini yang menjadi sebenarnya beberapa masyarakat juga mengeluh. Kenapa saya sudah mendaftar online masih juga terlambat gitu. Nah, kami juga mencari permasalahan-permasalahan selama hampir 3 bulan, Pak. Apa yang menjadi kendala itu? Saat ini mungkin mulai minggu depan, baru kemarin kami menambah 3 mesin alat antrian baru yang sedang kami persiapkan untuk kami taruh di tempat-tempat yang memang sedianya masyarakat bisa mengakses. Jadi kami harapkan sebenarnya semua melalui teknologi yang ada, aplikasi yang ada, yang sudah kita kerjasama dengan pihak ketiga, mereka memanfaatkan itu. Jadi kami sudah, yang dulunya kita punya 3 mesin antrian, kami tambah lagi 3 menjadi 6 mesin antrian yang kita miliki, yang akan kita taruh sebar, Pak. Di depan, yang di awal di depan, di belakang kami akan sampaikan. Taruh. Ini salah satu jawaban untuk memisahkan masyarakat bahwa tidak berkumpul di satu tempat. Dipecah ya. Dipecah. Ya. Jadi dengan terpecah, tidak terkonsentrasi pada satu titik. Ya. Berarti sebelumnya karena terpusat seperti itu terjadi antrian itu, Dok, ya? Kami sebenarnya yang permasalahan kami kemarin itu adalah terjadi antrian panjang di depan itu karena posisi, dan antrian di loket, dan juga ada antrian apotek, Pak. Itu yang bikin kita. Makanya kita antrian pasien yang baru datang ini dengan memanfaatkan mesin antrian yang kita punya, kita pecah, jadi otomatis masyarakat bisa pindah-pindah, jadi tidak terkonsentrasi di satu tempat. Itu kedua, permasalahan kita memang banyak masyarakat kita hadir tidak sesuai tanggal kontrol. Ya. Nah, ini masih menjadi PR-nya kami, karena ini harus melibatkan kami dengan pihak ketiga terkait mesin ini, karena SEP-nya berbeda. Ya, SEP itu adalah surat rujukan. Jadi masyarakat juga banyak mengeluh nih. Saya sudah memanfaatkan aplikasi online-nya, Pak. Kenapa saya tetap kembali nanti ke poli dapat nomor antrian paling bawah? Ya. Padahal sebenarnya
yang bisa kita, karena memang tidak sesuai tanggal mereka hadir. Kami sudah komunikasi dengan pihak ketiga, tolong fasilitasi masyarakat kami yang memang tidak bisa kontrol di waktu yang tepat, terutama di jam-jam orang hari raya gitu kan. Orang hari raya gitu kan pasti nggak mungkin mereka bisa sesuai tanggal ya, kontrol bulan depannya pasti maju atau nggak mundur Pak. Tapi kami mencoba, kami mungkin minggu depan ini setelah hari raya atau sebelum hari raya pihak ketiga kita datang untuk memfasilitasi kami biar pasien yang sudah daftar online itu bisa sesuai tanggal sesuai nomor pendaftarannya. Nah, itu masih masalah yang kami harus tantangan kami untuk karena memang dari segi aturan ya harus sesuai tanggal Pak. Kalau memang sesuai aturan, kapan kita dijadwalkan kontrol ulang ya harus sesuai tanggal itu. Jadi lancar pasti. Ya. Bisa disimpulkan begini Dok, bahwa pelayanan di rumah sakit terkesan terlambat. Pertama, karena sentralisasi ini, adanya ruang loket, termasuk juga pasien dan apotek ini. Dan sekarang sudah dipecahkan dengan bagaimana mengurai ini. Ya betul. Gitu. Dok, kembali lagi Dok, ketika di awal sempat berbicara, Dok tadi sempat menyinggung bagaimana ada penambahan CT scan. Nah, kalau sebelumnya ada CT scan, sekarang yang berapa slice tuh Dok? Yang Sebelumnya 8 slice Pak. 8 slice, Yang kan? memang kemarin Ya. sempat bermasalah itu yang sampaikan pada saat ada sempat rusak kita alatnya beberapa karena terjadi permasalahan terkait arus listrik. Jadi sehingga merusak alatnya kita ya. Jadi tiba-tiba meledak karena tiba-tiba mati listrik, alatnya meledak. Jadi kita butuh waktu sekitaran hampir 1 minggu untuk karena harga tabungnya itu cukup lumayan. Itu yang rusak. Yang berapa slice? Yang 8 slice. Sekarang ada penambahan Dok? Kami beruntungnya Pak, kami sedang proses dari Kementerian Kesehatan mulai dari dana Sihren yang kita kasih, kita mendapatkan CT scan 64 slice kan Pak. Ya kegunaannya untuk ya penanganan KJSU tadi Pak. Penanganan KJSU. Ada perbedaannya nggak Dok antara yang 10 slice dengan yang 8 slice dengan yang 64 slice ini? Bagaimana perbedaannya itu? Apakah lebih detail atau gimana? Kita dari angka aja sudah kita bisa pastikan Pak. Kalau 8 slice berarti 8 gambar yang memotong gambar kita itu menjadi 8 bentuk potongan. Kalau 64 slice itu menjadi 64 potongan. Jadi lebih detail kita lebih bisa detail, dapat gambaran bahwa misalnya nih ada cedera kepala, stroke lah misalnya stroke dengan pendarahan di kepala. Dengan 8 slice kita hanya mampu melihat titik-titik 8 gambar. Ya. Tapi dengan 64 slice kita bisa mampu sampai sedetail mungkin lokasi pendarahannya Pak. Seberapa besar pendarahannya, apakah perlu penanganan dan sebagainya. Kami saat ini berusaha Pak, kami sudah membuka ruang bagi dokter bedah saraf untuk datang ke kita. Dan kami kemarin sudah memberikan rekomendasi 1 orang dokter untuk sekolah, tapi itu kan nanti datangnya 5 tahun ke depan Pak. Nah harapannya kami siapa tahu nanti dengan ini ada dokter bedah saraf yang mau tertarik dengan kita RSUD, karena jujur kasus-kasus bedah saraf kita cukup tinggi, angka kecelakaan kita juga cukup tinggi. Ya artinya resiko mengalami pendarahan kepala akibat stroke juga ada Pak. Jadi harapan kami sih yang memang kekurangan kami adalah dokter bedah saraf, karena memang di Bali pun memang masih sedikit. Yang koper Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar itu baru 1 Pak. Itu pun di RSUD Klungkung. Artinya ada upaya dari rumah sakit sendiri ya, bagaimana mengundang gitu loh. Siapa tahu ada dokter ahli bedah saraf ini bisa untuk Karangasem kan begitu ya. Kami masih melakukan koordinasi dengan beberapa instansi termasuk UNUD. Kami berusaha untuk jika nanti ada yang tertarik untuk bedah saraf ke kita untuk bisa. Dan kami masih mencoba Pak. Ada dokter bedah saraf kita lokal Karangasem ini sudah jadi dokter bedah saraf di Sanglah Pak, di rumah sakit Prof Murah. Beliau ditugaskan di sana. Kami berjuang ke Kemenkes biar diberikanlah surat tugas untuk ditugaskan untuk penanganan emergensi saja, emergensi. Ya. Artinya selama ini Dok,
ketika ada pasien bedah saraf itu ya, dengan sangat terpaksa kan merujuknya ke Gunggung atau ke Sanglakan gitu dok. Dan saya juga dengar informasi dok, Rumah Sakit Karangasem akan membuat ruangan untuk pasien kanker seperti apa itu dok? Benar itu dok? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini kan kami mendapatkan juga dana sihren lagi Pak. Tahun 2026 pembuatan ruang sitotoksik namanya. Ruang sitotoksiknya adalah ruang untuk peracikan obat-obat kanker. Jadi pasien-pasien yang mengalami kanker kanker darah atau kanker rahim atau kanker jenis kanker lah yang memang masih membutuhkan kemoterapi, penanganan kemoterapi, mudah-mudahan tahun 2027 kami bisa melayani. Nah, jadi ruang sitotoksik yang tadi saya sampaikan adalah ruang peracikan obat. Karena kan itu ada resiko-resiko yang memang membutuhkan ruangan khusus. Dan kami siapkan di ruang Sekar Tunjung B lantai 3 Pak, untuk penanganan kanker. Jadi untuk penanganan kanker kemungkinan di tahun 2027 yang perlu penanganan kemoterapi bisa dilakukan di kami di RSUD. Bagaimana dengan dokternya? Dokter spesialisnya udah ada itu dok? Kalau kita membuka ruangan ini. Kami satu dokter spesialis kan harusnya dokter penyakit dalam dengan konsultan hematologi onkologi, kedua dokter bedah onkologi. Nah, kalau dokter penyakit dalam hematologi onkologi itu kami sedang sekolahkan Pak. Awal 2027 beliau sudah selesai. Ya? Jadi kami sudah merekomendasikan beliau untuk sekolah sekarang dalam proses belajar mereka. Yang kedua bedah onkologi kami sudah membuka ruang yang melalui analisa jawaban yang ini dan jika ada, dan kami terus berdialog, mudah-mudahan ada yang mau kita bisa tangani. Kalau memang dokter bedah onkologi dan bedah ini datang, penanganan kanker terpadu kita bisa langsung. Tapi ini juga menjadi kabar melegakan bagi kami dok, bahwa sebelum-sebelumnya kita belum pernah mendengar bagaimana perjuangan rumah sakit untuk mensekolahkan dokter spesialis. Dan kami sendiri sebagai Koplar sendiri termasuk juga masyarakat Karangasem berharap seperti itu, apalagi dengan spesialis untuk kanker ini ada. Artinya di tahun 2027 sudah ready nih dok? Sudah Pak, karena ruangannya tahun 2026 ini dapat, dengan harapan dapat ruangan kita persiapkan, dokternya selesai tahun 2027 kita langsung gas, karena tenaga kesehatan lainnya sudah bisa, apotekernya kita sudah terlatih untuk meracik obat itu Pak. Tenaga perawatnya juga sudah ada yang mendapatkan pelatihan sederhana terkait onkologi, ya. Jadi untuk tenaga lainnya yang kita hanya menunggu dokter spesialisnya yang memberikan rekomendasi, yang memberikan penanganan terkait pasien itu. Dok tadi menyampaikan bahwa 2 program tadi mendapat kucuran dana dari pusat merupakan dana sihren. Bisa dijelaskan itu apa ya, dana sihren? Dana sihren itu dana bantuan pemerintah terkait mempercepat pelayanan kesehatan yang kita banyak, selain dana sihren, dana DAK fisik yang memang khusus untuk pelayanan gini, dan beragam jenis yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan layanan ke kita. Dan kami pun berencana Pak, cita-cita kami termasuk Pak Direktur dan kami pun semua direksi dari RSUD Karangasem memiliki gedung emergensi terpadu Pak. Jadi fungsinya adalah mendekatkan semua jenis layanan di dalam satu gedung. Nah, kalau sekarang kan gedung radiologi posisinya di sini, gedung labnya di sini. Justru itu memperlambat menjadi memperlambat jarak dan sebagainya. Tapi kalau gedung emergensi terpadu ini memastikan bahwa dalam satu layanan dari UGD ke membutuhkan ruang operasi dekat, membutuhkan ruang ICU dekat, membutuhkan cuci darah emergensi kita dekat. Gitu. Jadi itu cita-cita kami. Kami memperhitungkan dulu kapan kami bisa, karena membutuhkan dana yang cukup besar. Ya, kalau seandainya membangun gedung yang terpusat sentralisasi seperti itu, bagaimana dengan gedung yang ada? Sudah itu dipertimbangkan? Yang jelas pembangunan gedung ini tidak akan mengganggu proses pelayanan yang sebelumnya sudah ada, karena akan dibangun di daerah yang masih kita cukup luas, masih punya lahan Pak. Mungkin nanti lebih lanjut jika ada waktu lagi
Kabid penunjangnya tolong Ya, nggih. juga karena terkait proses perencanaan perbaikannya seperti apa, bagaimana caranya mengelola gedung tersebut, bagaimana tata kelola, gini kan mungkin Ya. lebih banyak di Kabid penunjang kami. Mungkin ini sedikit Pak Dokter. Bapak Bupati Gusti Putu Parwata begitu konsen terhadap bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di Karangasem, bagaimana beliau sering turun ke rumah sakit. Bagaimana Bapak menerjemahkan terhadap sikap keseriusan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem untuk meningkatkan bagaimana membuat kemajuan rumah sakit Karangasem ini? Kami juga jujur kami sangat berterima kasih juga sama Bapak Bupati, sangat serius mendampingi kami direksi terkait proses pelayanan, karena memang tujuan kami adalah satu hal adalah kami wajib memberikan pelayanan yang terbaik. Iya. Nah, begitu pesan beliau. Pelayanan terbaik seperti apa? Sesuai standar pelayanan yang ada. Beliau juga mengharapkan kenapa RSUD tidak bisa sesuai dengan seperti rumah sakit swasta lainnya. Ya, itu tantangan kami, Pak. Ya, Tantangan kami, dan saya jujur secara pribadi senang karena kami bisa memastikan bahwa apa yang diharapkan Bapak Bupati kami bisa terjemahkan ke bawah, ya, dengan 5S, dengan pelayanan pasien, mendahulukan pasien dulu, memanfaatkan layanan yang sudah ada, memaksimalkan potensi yang kita punya, memaksimalkan ruang rawat yang kita punya, walaupun masih banyak keterbatasan yang memang harus kami ya. Jadi memanfaatkan tenaga yang ada sekarang, memaksimalkan potensi tenaga-tenaga kami yang ada, memastikan tenaga kami tersedia, kan gitu. Ya, gitu Pak. Ya. Mungkin kita kembali kepada sikap kritik masyarakat, Dok. Bagaimanapun juga rumah sakit merupakan pelayanan publik. Ketika kita berbicara kepada pelayanan publik, tentu kritik masyarakat akan ada. Nah, bagaimana rumah sakit sendiri untuk menjawab kritik masyarakat itu, Dok? Saat ini kami membuka ruang sama masyarakat juga, karena kami juga punya media sosial yang dipakai untuk memberikan, melaporkan atau membangun kritik di sana. Silakan masyarakat boleh kapanpun, dimanapun, karena itu akan menjadi acuan kami. Terus terang, kalau tidak ada kritik masyarakat, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Pak. Dari kami bidang pelayanan, misalnya perawatnya yang dulu mungkin permasalahan sedulu ya sebelum kami masuk ada sebagainya. Pak Dokter, perawatnya juta-juta sekali. Gitu. Pak Dokter, dokternya kok nggak ada gitu. Nah, saat ini itu yang menjadi acuan kami, Pak, dari bidang pelayanan. Jujur, saya sendiri bidang pelayanan mungkin bisa ketemu nanti dimanapun, gampang mencari saya, Pak. Cari kalau enggak di poli, ya di ruang poliklinik, kadang-kadang di ruang perawatan. Kami memastikan bahwa dari bidang pelayanan itu pelayanan berjalan dengan baik. Mengurai kritik-kritik, saya sebenarnya ada kritik gini, coba saya tindak lanjuti. Ya, saya akan mengkuper kritik itu pasti akan, kalau standarnya adalah saya harus mengkonfirmasi dari pihak yang mengkritik dan pihak yang dikritik, gitu. Karena kami harus berada di tengah-tengah, Pak. Nggak bisa kita menyalahkan juga masyarakat, kita salahkan, tugas kita juga salahkan. Tapi kita harus mencari mana yang terbaik dari segi teman-teman kami yang sudah bekerja, dari segi masyarakat. Karena di situ pasti akan menemukan titik jalan tengah. Bagaimana, apakah tenaga kami yang memang perlu kami latih lagi terkait itu, permasalahan itu muncul, misalnya pelatihan 5S dan sebagainya. Apakah memang kami perlu mengedukasi masyarakat kembali, begini loh SOP kami, gitu. Ya, mungkin ada beberapa miskomunikasi antara petugas kami dengan masyarakat yang memang masih bisa kita komunikasikan. Tadi menarik dokter sampaikan bahwa rumah sakit juga punya medsos, tentunya di sini sebagai ruang untuk belanja masalah. Artinya rumah sakit sendiri ketika ada kritik bukan tabu, malahan itu bagian dari bagaimana kita menemukan masalah yang ada, yang diungkap di ruang publik ini. Nah,
perlu penegasan di sini, kritik masyarakat sangat bagus sebagai bahan evaluasi dong. Benar begitu dong? Betul. Saya juga punya media sosial sendiri yang memang terkadang pekerjaan saya juga saya memang untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan sebagai kepala bidang pelayanan. Karena tugas kepala bidang pelayanan adalah memastikan seluruh pelayanan kesehatan di RSUD Karangasem berjalan dengan baik. Kritik dan saran masyarakat saya pakai acuan itu. Jadi sangat setuju saya, Pak. Jadi kita bidang pelayanan, mungkin nanti humas kami juga sudah mulai, Pak. Jadi sudah mulai apapun menjadi permasalahan masyarakat sudah tindak lanjuti. Beberapa permasalahan juga teman-teman kami juga, baik dari kami di bidang pelayanan juga selalu turun ke lapangan jika terjadi permasalahan atau komplain dari masyarakat. Jadi memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan sesuai standarnya. Walaupun jujur kembali lagi ada kekurangan. Terutama yang paling susah kami tindak lanjuti sekarang itu kan masalah rujukan, Pak. Rujukan karena kita daerah paling timur dan tempat rujukan itu pasti akan melayani seluruh kabupaten di RSUD. Apa itu penyebabnya, Dok? Angka kesakitan berarti kembali lagi, Pak. Jadi kalau ke tempat rujukan itu misalnya gini, Pak, kita aja RSUD Karangasem melayani rujukan dari 12 puskesmas dan 1 RSUD Pratama, begitu juga beberapa rumah sakit swasta yang ada di kita. Jadi mereka masuk ke kita juga, kita baru konfirmasi kalau memang dari kita masuk ke sini, kita transfer lagi ke daerah rujukan, misalnya ke Paskes yang lebih tinggi, ke Prop Ngurah atau Bali Mandar dan sebagainya. Nah, tempat rujukan kita juga pasti akan mendapatkan rujukan dari daerah lain, Pak. Nah, paling sering kalau kita kesalah itu adalah bed block. Bed block berarti kepenuhan dia di situ. Karena kita aja 12 puskesmas sudah rujuk, kadang-kadang juga ngeblok, Pak. Nah, dari sini juga pasti ngeblok lagi. Belum lagi pasiennya sendiri tiba-tiba datang ke situ. Tangani dulu yang memang yang datang sendiri, baru menerima rujukan. Karena dianggap kalau memang sudah kita rujuk ke daerah lain, pasti sudah stabil di rumah sakit kita. Yang kita rujuk pasti kondisi-kondisi cukup stabil. Mungkin ini perlu dipertegas, Dok, biar masyarakat tahu. Kan selama ini ketika ada pasien rujukan lama dikirain kita abai pada pasien. Mungkin ini perlu dipertegas lagi agar masyarakat Karangasem tahu proses rujukan yang terjadi, Dok. Silakan, Dok. Ya, Pak, mungkin ya pas, Pak. Saya mungkin rencananya juga mau menyampaikan ini, Pak. Jadi tujuannya adalah bagaimana masyarakat memahami bahwa kami tidak diam, gitu. Bahwa jika kami datang pasien dengan kondisi emergensi, misalnya cedera kepala yang memang permasalahan yang kemarin-kemarin kita muncul, pasti akan kami maksimalkan dulu di rumah sakit kami, Pak. Penanganan hampir sama, ya. Di rumah sakit rujukan juga pasti akan sama penanganan. Yang berbeda adalah ketersediaan dokternya. Ya, kalau kita memang belum tersedia dokter bedah saraf di sana tersedia. Tapi jenis kami akan memastikan bahwa di RSUD Karangasem penanganan emergensinya pasti akan kita tangani semaksimal mungkin. Apakah pasien perlu ICU, apakah pasien perlu tindakan-tindakan yang lain, kami pastikan. Kecuali memang kayak kemarin itu CT scan kita rusak. Nah, kalau CT scan kita rusak, kami sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga sebenarnya. Pihak ketiga misalnya di rumah sakit di mana yang memiliki CT scan, kami sudah ada beberapa MOU. Jadi bukan kami tidak diam, Pak. Bukan tidak kami biarkan pasiennya seperti itu, gitu. Jadi yang jelas pasti akan kami, walaupun rumah sakit rujukan yang kita harapkan kita rujuk ke sana mendapatkan penanganan, misalnya perlu operasi dan sebagainya, sebelum kita masuk itu pasti akan kita observasi ketat di RSUD. Mungkin ini penting lagi, satu lagi, Dok, soal layanan juga. Saya mendapatkan informasi, keluhan juga itu terjadi ketika pasien datang ke UGD, terus mereka melakukan rawat inap. Dan bahkan dibilang pertama kamarnya full, penuh, atau besoknya disuruh lagi datang ke sana. Bagaimana ini menjawab ini, Dok? Ini, Pak, kita di RSUD Karangasem saat ini pasti akan melakukan
mapping terkait ruang kamar rawat inap. Mungkin Bapak bisa lihat hampir 2 bulan 3 bulan terakhir ini, adakah masyarakat yang masih datang jam berapa, masih stay di UGD. Saya memastikan bahwa jika dia datang siang hari, sebelum senja, pasien sudah harus masuk. Ya. Jika dia datang malam hari, jangan pernah sampai pasien ada menemukan matahari lagi. Nah, sebelum itu sudah harus masuk. Ini sudah berjalan, Dok? Berjalan, Pak. Coba pastikan sekarang. Mungkin waktu tunggu memang hampir 3-4 jam di UGD, hampir 5 jam paling lama, karena pasti satu perlu konsultasi dengan dokter spesialisnya. Ya, dokter spesialisnya misalnya dokter bedah, dokter orto, dokter tulang, dokter urologi, emergensi misalnya. Tapi beliau sedang operasi, kan nggak mungkin kita telepon. Betul. Jadi kita butuh spare waktu 5-6 jam di UGD kalau memang dia tindakan khusus yang memang perlu gini. Tapi saya memastikan bahwa tidak ada pendingan bahwa dia datang malam ke ruangan pagi. Matahari sudah turun, sudah datang, masyarakat sudah harus ke belakang. Jika matahari masih terang, jangan sampai dia malam hari baru masuk ke ruangan. Makanya saya buatkan grup khusus nih. Saya pantau, Pak. Khusus ada namanya grup pemulangan pasien dan perawatan pasien. Jadi saya akan pantau terus itu. Laporkan setiap jam segini, sip jaga ketersediaan kamar. Berapa? Ruangan A berapa ketersediaan kamarnya? Ruangan B berapa? Jadi dari situ bisa lihat, oh pasien ini kemana bawa ke sini. Nah, itu tugas admission kami, Pak. Dan saya selalu, Pak, jujur, sebelum jam 1 malam, dari jam 11 itu saya sudah pantau, adakah pasien yang memang belum mendapatkan kamar. Dan setiap hari saya lakukan itu. Jam 1 malam tidak ada masalah kamar, saya baru istirahat. Kalau boleh tahu, Dok, berapa jumlah ruang rawat inap kita, Dok, rumah sakit kita? Kita memiliki 190 bed, Pak. Bednya ya. Saat ini ketersediaan bornya baru hampir 60-70%. Ya. Tapi ada beberapa ruang rawat inap yang memang khusus, Pak. Misalnya ruang rawat inap ibu hamil yang memang kita tidak bisa isi ruang rawat inap. Iya, betul. Jadi ada masyarakat misalnya gini, maaf seperti sampaikan tadi, ruang rawat inap full gitu ya, full. Karena pada titik tertentu yang memang angka kesakitan tinggi, misalnya DB tinggi kan, ruang rawat inap full dimanapun rumah sakit pasti full ya. Tapi masyarakat bilang, tuh di situ ada ruangan kosong, Pak, gitu. Padahal itu sebenarnya misalnya ke Kamboja dilihat itu kosong, ya wajar, Pak, karena memang itu khusus untuk ibu hamil. Ibu hamil ya. Ya, ibu hamil mungkin kalau ibu hamil nggak mungkin kita kasih orang, kan ibu hamil orang sehat sebenarnya, ya orang sehat, nggak mungkin kita kasih kecuali memang anak-anak dan sebagainya yang memang masih bisa kita titipkan di sana, kita titipkan, memaksimalkan. Terbatasan juga ruang perawatan intensif kita. Ya. Jadi ruang intensif kita ada 6 bed di selatan, 4 bed di Gangga yang memang saat ini kemarin bulan lalu lagi kebutuhan ruang ICU sangat tinggi. Bukan hanya di kita, Pak. Di seluruh rumah sakit yang di Bali juga beberapa saya karena ada kasus pasien cedera kepala yang memang harus masuk, dan dokter spesialisnya, dokter bedah saraf juga saya telepon, silakan kirim beli, cuman kami tidak memiliki ruang ICU. Nah gitu sebenarnya kita tempat rujukan, merujuk pasien, kembali lagi, Pak, merujuk pasien itu harus memastikan di tempat rujukan ketersediaan ruang untuk setelah mereka operasi, ketersediaan ruang juga setelah mereka melakukan tindakan, apakah masih juga cukup, karena pasien-pasien yang kita rujuk pasti memerlukan ICU. Nah, ICU mereka penuh apa enggak menjadi, walaupun dokter spesialisnya bilang pasti silakan rujuk, enggak apa-apa, kan enggak bisa kita berdasarkan asumsi cuma dari dokternya. Karena pasti setelah operasi, ketersediaan setelah operasi, apakah bisa dirawat di ruang biasa, apakah perlu observasi penuh, begitu juga, Pak. Dok, nanti kita perdalam selain ruang inap, nanti kita perdalam terhadap dokter spesialisnya. Ya, siap. Pemirsa, tetap di Koplar. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat.
Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Saya ingin tahu dok tentang keberadaan dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Berapa jumlahnya dok saat ini dok? Kalau nggak salah ya hampir 37-40 orang yang kita miliki. Mungkin ada beberapa juga dokter spesialis kita yang hanya memiliki satu, Pak. Apalagi kemarin kita berduka, Pak ya. Ada kehilangan dokter spesialis saraf yang kita, dokter murah yang memang kita sedianya, Pak. Kita mau menyekolahkan lagi salah satu dokter saraf kita untuk konsultan intervensi karena kita mau rencana membuka ruang cath lab, ya ruang intervensi penanganan stroke yang memang kita ternyata dokter sarafnya meninggal, jadi kita mengurungkan dulu sementara sampai kita mendapatkan dokter spesialis baru. Ya, sekarang siapa penggantinya dokter? Ada dok? Penggantinya sih belum. Kebetulan untung kita ada 2 dokter saraf, Pak. Jadi masih ada lagi satu. Ya, tapi yang jelas jadi beban kerjanya beliau kan sangat tinggi jadinya karena dulu ditangani oleh 2 dokter, sekarang 1. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang akan terjadi. Satu, memang ketersediaan paginya memang dokter spesialisnya belum ada, ya mohon dimaklumi karena memang beliau pasti visit dulu, Pak. Beliau jujur dokter saraf yang sekarang ini rajin sekali, dokter ya bagus sekali. Jadi dia jam 7 datang, dia melayani pasien di ruangan dulu sampai dia selesai atau memang setengah jalan karena waktunya harus ke poli dulu ke poli. Paling enggak selamat-lamatnya beliau hadir paling setengah 9 sudah di poli. Setengah 9 jam 9. Begitu juga ruang-ruangan yang dokter-dokternya masih satu, paru, kulit, ya, yang masih urologi kita satu, Pak. Jadi dokter urologi kita pagi juga di poli dulu, habis itu operasi lagi. Banyak kegiatan yang memang, apalagi kasus urologi kita tinggi. Begitu juga saya apresiasi sama dokter spesialisnya kita. Memang sebelumnya banyak masalah, Pak ya, artinya banyak yang mengeluh, kok dokter spesialis jam segini datang? Karena memang keterbatasan kita. Karena memang penanganannya mereka tidak malas, Pak. Mereka tidak berpraktek di sebelah dulu, Pak. Karena aturan juga sudah menyampaikan bahwa mereka kalau sebagai pegawai negeri ya pasti pagi sampai siang sesuai jam kerja itu pasti ada di rumah sakit kita, namun kita. Tapi pasti paginya apakah visit dulu ke ruang rawat inap dulu baru ke poli, apakah ada yang ke poli dulu, Pak, baru visit. Nah, jadi memang beragam, beda-beda di tiap ruangan dokter spesialis, tapi sekarang sudah banyak berubah. Ya, mungkin kami juga sudah terus berkoordinasi dengan dokter spesialis dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter-dokter saya semuanya, bahwa komitmennya beliau juga sama Pak Bupati kemarin juga sudah. Jadi saat ini sebelum jam 9 beliau sudah ada. Karena memang apresiasi saya termasuk dokter-dokter yang pemegang pisau ini, terutama pemegang pisau udah sendiri bekerja 24 jam, emergensi dia harus operasi. Nah, wah itu terpengaruh dengan remunerasi mereka, tak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi mereka benar-benar fokus terkait penanganannya pasien, mengutamakan masyarakat, terutama dokter tulang. Sedikit gambaran ya, dokter tulang kita bisa melaksanakan operasi artroskopi RISE. Jadi dia operasi minimal kecil, Pak, yang memang sementara ini ada hanya beberapa aja di Bali. Ini perlu dipertegas, dok. Rumah sakit Karangasem punya dokter tulang. Dokter tulang. Dalam operasi dokter tulang yang terkecil itu, bisa dijelaskan itu, dok? Itu tindakan yang minimal invasif, Pak. Jadi minimal tindakan yang kecil, melakukan sayatan kecil dengan memasukkan gini. Jadi resikonya kecil dari segi klaim penggunaan bahan habis pakai juga kecil. Nah, itu masih jarang ada di. Tapi kita punya, Pak, ada beberapa bulan, hampir setahun ini mereka sudah mengerjakan sebenarnya, Pak. Jadi masyarakat belum tahu. Karangasem sudah punya itu ya. Sudah. Begitu juga dokter urologi kita. Dokter urologi kita, Dokter Siatni itu SPU itu memang
beliau fokus terkait penanganan menggunakan teknologi, Pak. Ya. Mungkin ini bisa disampaikan kepada pemirsa, Dok, terhadap keberadaan Rumah Sakit Karangasem punya dokter bedah tulang ini. Ya. Coba, Dok, silakan sampaikan ya. Kita memiliki dua dokter tulang, ya, dua dokter tulang di RSUD Karangasem. Jadi beliau fokus intent untuk mengerjakan kasus-kasus yang memang harusnya emergensi dirujuk, Pak. Jujur, kasus misalnya nih patah tulang paha. Nah, tulang paha itu kan susah, Pak, ya. Posisinya pembuluh darahnya banyak dan sebagainya. Beliau bisa mengerjakan di kita. Rumah sakit swasta pun belum berani karena memang pasti ada kerugian terhadap rumah sakit karena alatnya aja, alatnya itu mahal sekali, Pak. Ya, jadi alatnya itu mahal, ada namanya TFMNA. Jadi dia fungsinya ada penstabil tulang paha itu. Nah, itu bisa kita kerjakan di sini sudah hampir lama. Dan jujur dokter tulangnya kita hebat-hebat, masih muda, hebat. Dan mereka bisa mengerjakan. Jadi jangan khawatir kalau tindakan ortopedi, tindakan tulang itu hampir 90% masih bisa kita kerjakan di sini. Begitu juga urologi, hampir semua tindakan urologi diambil sama dokter siapnya. Kalau dokter urologinya berapa punya? Satu, Pak. Satu ya. Satu. Kita dokter urologi itu benar-benar, apalagi tindakan laparoskopi. Laparoskopi ya. Laparoskopi itu hanya kita yang sebenarnya lumayan cukup bagus untuk mengerjakannya di RSUD Karangasem. Di luar itu masih banyak, Siloam juga sudah mulai, tapi di luar itu masih laparoskopi itu masih pada belajar. Saya rasa begini, Dok. Ketidaktahuan masyarakat sehingga fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit Karangasem tidak diketahui. Ini pentingnya bagaimana rumah sakit itu menyebarkan luaskan informasi. Ya, betul. Kami juga berharap mudah-mudahan di podcast Koplar ini masyarakat bisa tahu bahwa Rumah Sakit Karangasem fasilitas yang dimiliki tidak jelek-jelek amat, bahkan sudah maksimal yang ada, termasuk yang tadi bagaimana persoalan kita punya dokter bedah tulang yang sangat mumpuni, kan itu, Dok. Ya, karena gini, Mbak, kalau tindakan urologinya kita di situ benar-benar laparoskopi misalnya. Laparoskopi itu kan susah, Pak, kayak robotik dia. Robotik. Kita tidak punya sistem baru, dokternya minimal sayatan kecil. Ya, jadi cuman sayatan kecil sekali. Alat masuk, ada batu dipecah-pecah, dibuang. Dan ini Rumah Sakit Karangasem bisa. Udah bisa, Pak. Kalau biasanya kan SWL yang bertau-tau itu masih banyak punya. Terus kita minimal invasif cuma masukkan alat kayak kamera di situ dengan alatnya. Kalau memang mau mecah batu tinggal pecah, terbuang, sedot. Nah, itu jadi sayatannya kecil. Dulu kan operasi batu kan sayat besar ya. Sekarang dokter urologi kita bisa. Kita punya alatnya walaupun sistemnya kerjasama. Kedua, segala jenis kesakitan urologi kita benar-benar hampir 100% ditangani oleh dokter spesialis. Kita sangat apresiasi nih sebenarnya penghasilan buat kami, Pak. Ya, penghasilan buat kami karena kalau bahasanya minimal invasif berarti risiko pengeluaran yang lainnya pasti kecil. Iya, betul. Walaupun dari investasi di alat kesehatannya cukup lumayan. Cuman kan kita tidak melihat investasinya itu. Kita melihat bahwa seluruh pelayanan urologi dilayani, walaupun, Pak, karena dokternya kita satu, antreannya panjang. Ya, antreannya panjang. Dok, kembali kepada dokter spesialis, Dok. Bahwa dokter spesialis yang ada sekarang kan tugasnya negaranya mereka ada di rumah sakit. Tapi mereka bekerja di tempat yang lain. Bagaimana menyikapi ini, Dok? Kalau saya sih tidak masalah ya, Pak, ya. Yang penting bisa membagi waktu antara kami di mana harusnya pagi, di mana sore, silahkan, Pak. Karena yang penting artinya pagi wajib karena mereka ya statusnya kita sama kayak saya sebagai pegawai negeri sipil yang kewajiban kita adalah melayani negara, masyarakat ya pagi. Tapi sejauh ini saya tidak pernah menemukan dokter kami berpraktek di luar jam kerja. Pasti di praktek selama jam kerja. Di luar jam kerja kan hak manusiawi, Pak. Betul. Saya pun seorang dokter pulang kerja baru berpraktek. Gitu. Jadi wajar, Pak. Itu kan karena kita profesi, wajar. Dan saya
pastikan dokter spesialis saya tidak akan ada yang bekerja di selama jam kerja karena memang secara kalaupun pakai BPJS tidak akan diakui Pak. Gitu. Dok, ini kembali saya menangkap isu, Dok, apakah benar atau tidak itu loh, bahwa beberapa fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit Karangasem terkadang dipinjam rumah sakit lain, benar itu, Dok? Enggak Pak. Ini perlu diluruskan, Dok, ini. Nah, dipinjam sih enggak Pak ya. Artinya kita profesional aja, biar enggak terjadi itu. Cuman yang jelas yang ada adalah mungkin dalam bentuk KSO, jadi kerjasama dan sebagainya. Terutama kami yang di bidang pelayanan, misalnya alat CT scan kami saat ini yang rusak, kami ber-KSO ke sana, melakukan CT scan ke sana. Dan kita sudah dalam bentuk kerjasama. Kerjasama ya. Biar tidak gini, karena kami di luar, kami jujur pasti akan berkoordinasi lebih lanjut kaitan dengan gini. Permasalahan-permasalahan itu mungkin di masyarakat bila banyak juga yang menyampaikan, dan banyak juga ada sih oknum juga ya Pak ya, oknum yang memang memanfaatkan pasiennya yang masuk ke kita karena memang gimana ya rujuk ke situ. Ada Pak, ada. Sekarang masih ada, Pak? Nah, sekarang ya, sudah. Ya, kalau sebelumnya kita ketemu sebelumnya. Sebelumnya ada Pak. Jadi apa namanya, yang ya ke sana aja lebih cepat penanganannya gitu. Padahal sebenarnya sama Pak. Sama, ya. Kenapa nggak dikerjakan di rumah sakit kita juga? Padahal lebih lengkap kan? Padahal kenapa enggak? Saya sudah sempat koordinasi. Kenapa enggak dikerjakan di sini aja? Toh juga di situ bisa, masa sini enggak? Padahal di sini bisa. Kecuali memang ada tindakan-tindakan khusus yang memang yang belum kita punya adalah alat untuk operasi patah di sini Pak, di mandibula memang belum kita punya. Mungkin itu perlu dirujuk juga gitu. Dok, di era serba berkembang, era modern seperti sekarang, tentunya rumah sakit dituntut untuk berinovasi. Barangkali Rumah Sakit Karangasem, inovasi apa yang bisa dilakukan sehingga pasien juga merasa nyaman dan lain sebagainya? Ada nggak inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan dalam menjawab perkembangan zaman sekarang? Kami sih sebenarnya sedang berproses dalam proses inovasi Pak ya. Satu, memastikan kami rencana memang setiap ruangan rawat inap itu punya inovasi sendiri-sendiri Pak, yang dikoordinir oleh kami bidang pelayanan, karena tujuannya, karena permasalahan antar ruang itu kan pasti berbeda, mungkin kita bisa samakan misalnya ruang ABC. Dan kami rencana mau lombakan itu Pak. Jadi untuk berlomba-lomba mereka untuk membuat inovasi masing-masing ruangan. Betul, ya. Karena kan kami juga dekat ini Juni Juli itu ulang tahun. Nah, dengan inovasinya ini kami coba menggali potensi apa sih sebenarnya ruangan itu punya. Gitu. Itu satu. Kedua, dari kami pun sendiri targetnya kami ya tadi ruang emergensi terpadu dalam bentuk apapun. Kami akan membuatkan konsepnya, apakah gedung baru, apakah memanfaatkan gedung yang kita masih miliki karena keterbatasan dana. Ya itu menjadi gold standarnya kami, karena untuk mempercepat layanan yang kita miliki gitu. Termasuk juga transformasi digital ini ya Dok ya. Dalam hal pelayanan dilakukan Dok. Ya itulah. Kedua, lupa saya menyampaikan tadi, kami akan menambah ruang layanan HD Pak. HD ya. Kami menambah bednya, selama ini ada hampir 30 bed. Layanan HD? Ya, karena jujur masyarakat kita banyak sekali yang perlu HD, bencana cuci darah. Yang di luar tuh hampir masih banyak Pak, sekitar 12-18 orang yang masih HD di luar kita. Yang mereka pengen juga datang ke kita, kami belum bisa fasilitasi. Dan kami akan menambah layanan. Rencananya berapa ruangan? Penambah? Mudah-mudahan kerjasama kita jadi kali 2 Pak. Kali 2. Sekarang 64 ya? Sekarang 30 bed. Ya 30 bed. Kali 2 60 bed kita cukup. Cukup ya? Ya. Tetap ruangan yang itu dipakai apa mungkin terpisah ya nanti. Yang di sini 32. Karena yang sekarang sudah penuh sekali tempatnya juga, tapi akan dibuatkan ruang terpisah. Gitu. Jadi kami tujuannya adalah satu, ya masyarakat merasakan ya bahwa mereka memiliki RSUD. Betul. Ya, walaupun yang secara pembangunan mungkin, karena bangunan kami rasanya bangunan itu lebih tua dibanding saya ya, Pak. Betul. Saya
tahun 84 lahir itu tahun berapa bangunan yang memang masih kita manfaatkan. Nah, bukan masalah bangunan yang kita permasalahkan, Pak. Bagaimana pasien itu mendapatkan pengobatan sesuai dengan keluhannya. Itu aja kita pikirkan sekarang. Jangan sampai pasien udah bangunannya kita berusaha sih perbaikan bangunan. Yang penting apa sakitnya, apa yang bisa kita tangani dengan sakitnya itu. Apakah dengan teknologi yang kita miliki, apakah dengan alat-alat yang kita miliki biar cepat sembuh. Kembali tadi ke dokter bilang bahwa pasien HD itu berarti tinggi sekali ya pasien kita untuk. Cukup Pak, kita banyak, kita aja yang memiliki 32 orang masih antre di kita aja, antre di kita tuh hampir 10 sampai 12 orang Pak. Itu belum yang sudah rutin cuci darah di daerah lain. Yang Karangasem yang bisa melayani HD kan baru kita aja RSUD. Iya betul RSUD ya. Itu termasuk salah satu tempat yang memiliki jumlah alat HD banyak Pak, Karangasem. Nomor 2 setelah Sanglah. Nomor 2 setelah Sanglah. Setelah Promurah sekarang lah, Promurah. Jadi kita bisa melayani pagi sore. Pagi sore. Mungkin ini Dok, terkait bagaimanapun juga kita juga berkeinginan bagaimana Karangasem memiliki masa depan yang jelas itu, terutama rumah sakit ini. Masa depan rumah sakit mungkin barangkali Dok dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan, barangkali dari segi pelayanan sendiri ada punya konsep nggak untuk menentukan bagaimana begini loh nanti masa depan rumah sakit kita, ada nggak itu Dok? Saya sudah berbicara dengan Bapak Direktur, ya sedikit juga sempat berkomunikasi dengan Bapak Bupati, mumpung kemarin kami sempat koordinasi. Layanan emergensi terpadu ini yang memang wajib dengan kita Pak. Emergensi terpadu, seperti kita sampaikan di awal itu ya. Jadi UGD-nya, ruang ICU-nya, ruang operasinya, ruang HD-nya, ruang ICU-nya, terus ruang perawatan laboratoriumnya, radiologinya menjadi satu kesatuan. Satu, mendekatkan masalah yang kita hadapi karena jarak. Kedua, kita bisa mengirit terkait tenaga, mengirit terkait alat kesehatan yang harus ada karena sudah terintegrasi. Jadi itu kami memastikan bahwa kendali mutu, kendali biaya Pak. Walaupun dalam proses pembangunan kita membutuhkan dana yang besar ya. Tapi bukan itu sebenarnya masalahnya. Tapi kan jawabannya adalah 5-10 tahun ke depan memang memerlukan ini Pak. Karena kedua, kalau kita merawat gedung yang sekarang banyak ini, kalau dikumpulkan 5-10 tahun ke depan sama dengan pembangunan gedung baru satu Pak. Ya kan? Merawat gedung yang kita banyak sekarang ini yang di sini sama dengan membangun gedung baru. Ya betul. Jadi kenapa enggak kita pikirkan master plan-nya kita membangun gedung di lahan yang kita masih kosongnya banyak. Bangun gedung, setelah gedungnya jadi, kelengkapan alatnya terisi, gedung lama ini kita bersihkan untuk menjadi parkir. Kedua, dari segi keamanan juga aman. Kalau sekarang kan bisa pasien masuk dari berbagai jenis, sekarang cuma bisa masuk 1 pintu, 2 pintu. Rata-rata rumah sakit itu terintegrasi, bukan menyebar seperti ini. Ketika menyebar, jarak tempuh pasien katakanlah dari UGD begitu jauh. Kita bayangkan di rumah sakit sini ya, rumah sakit Karangasem, dari UGD menuju gedung WK. Cukup jauh. Ya, cukup jauh. Dok, barangkali Dok terkait dengan itu tadi masa depan rumah sakit dalam 10 tahun ke depan. Barangkali apa visi rumah sakit Karangasem Dok, dari sudut Karangasem ke depan Dok, dalam menopang kesehatan masyarakat? Kita memastikan Pak, untuk kembali lagi memastikan bahwa seluruh jenis layanan di RSUD yang harus ada di sebuah rumah sakit kita memiliki Pak. Itu visi misi kami Pak. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat
Ya kami harapkan kami punya. Harapan kami sih banyak dokter spesialis yang tertarik dengan kita. Kedua, dari segi pendapatan terutama ya kan dokter spesialis pasti tertarik dengan kembali lagi pendapatan yang take home pay yang mereka harapkan dari kita. Dan kami berusaha Pak seterang benderang atau transparan mungkin terkait take home pay untuk seluruh tenaga, bukan hanya dokter spesialis. Betul. Jujur karena visi misi kami adalah bagaimana secara transparan yang seharusnya mereka dapat. Bukan ada tujuan kami, tidak ada yang uangnya saya ambil, tidak ada. Saya transparan, dokter melayani pasien segini, segini pendapatannya dengan remunerasi. Intinya visi rumah sakit depan itu bagaimana tetap mengutamakan layanan kepada pasien yang ada. Dok, mungkin ini pertanyaan saya penutup sekali sebagai harapan Dok. Dok bisa nanti menyampaikan kepada imbauan kepada masyarakat terkait dengan layanan masyarakat Karangasem tidak seperti yang dituduhkan seperti sebelumnya. Nah, Dok bisa sampaikan sehingga masyarakat banyak tahu bahwa rumah sakit Karangasem begini loh pelayanannya sekarang. Silakan Dok. Terima kasih Pak Tut. Mungkin kita belajar lagi, teman-teman, Bapak Ibu atau masyarakat yang mengkritik kami adalah sebuah motivasi kami untuk lebih baik. Gitu. Jadi kami kritik membangun itu bagus. Kritik membangun itu bagus untuk peningkatan kualitas layanan kami. Kami dari segi manajemen, terutama saya dari Kepala Bidang Pelayanan, akan selalu memastikan Bapak Ibu atau seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai yang apa Bapak Ibu harapkan dari kami. Dan kami akan selalu siap membantu Bapak Ibu atau masyarakat jika membutuhkan layanan-layanan rujukan. Nah, walaupun permasalahannya rujukan itu memang merupakan masalah krusial di seluruh rumah sakit Pak, karena memang kondisinya adalah di tempat rujukan kita juga banyak juga membutuhkan sama kayak kita dari tipe C, tipe B, tipe A. Apalagi tipe A pasti yang dirujuk adalah pasien yang sudah benar-benar emergensi. Kita baru emergensi, mereka yang benar-benar emergensi pasti mendulukan yang benar-benar emergensi, yang harapan hidupnya masih ada gitu. Jadi harapannya masyarakat tolong pastikan berikan kami ruang untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, walaupun masyarakat masih ada di kita yang harus dirujuk, bukan hanya alasan kenapa tidak dirujuk-rujuk, kan. Pasti akan kami maksimalkan terkait pelayanan yang harus mereka dapatkan. Ya, walaupun nanti jawabannya ada operasi nanti kemudian, tapi sebelum operasi pasti harus kami stabilkan dulu. Jadi tenang saja tenang saja, kami tidak akan pernah menelantarkan pasien. Ya, pasti akan maksimalkan dan saya akan selalu pantau terkait itu. Terkait kekurangan kami, saya sebagai kepala bidang mohon maaf juga Pak ya. Dan kami akan selalu meningkatkan layanan. Itu sih dari kami ya. Kritik dan saran akan selalu terbuka untuk masyarakat. Ya, kritik dan saran akan selalu terbuka untuk masyarakat sehingga kami bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Sesuai izin Bapak Direktur, Bapak Bupati juga sebagai pembina kami. Terima kasih Dok atas obrolan yang sangat luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan obrolan kita tadi itu menjadi ruang terbuka sehingga masyarakat Karangasem khususnya tahu bagaimana pelayanan yang sudah dilakukan Rumah Sakit Karangasem. Pemirsa, pelayanan kesehatan pada akhirnya bukan hanya soal teknologi, fasilitas, atau sistem, tapi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Karangasem itu bagaimana menyangkut tentang manusia. Artinya, Rumah Sakit Karangasem sendiri, bagaimana mengedepankan bahwa pelayanan utama adalah penanganan kepada pasiennya. Dari pembicaraan di awal tadi, bahkan Rumah Sakit Karangasem sendiri sudah membuat terobosan-terobosan. Ada dua hal kata kunci di sini kita lihat. Bagaimana rumah sakit menyediakan fasilitas terhadap pembenahan terhadap CT scan. Begitu juga Rumah Sakit Karangasem mempunyai cita-cita besar. Bagaimana membangun ruang untuk pasien kanker. Nah, di sini kita harapkan dalam tahun-tahun ke depan
pelayanan Rumah Sakit Karangasem semakin maksimal, semakin dicintai masyarakat Karangasem. Saya, Ketut Parwate, undur diri, sampai bertemu lagi di podcast Koplar berikutnya. Om Santi 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 Om.